semua, kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Nah, setelah saya membahas itu nanti, saya akan menganalisis sebuah puisi dan cerpen untuk menggabungkan unsur intrinsik yang ada dalam puisi dan cerpen tersebut. Nah, teman-teman, semoga dapat memahami dan menyimak sampai video ini selesai. Unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi, yang dimana terdapat dua unsur, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi, yang dimana tema ini menjadi penentu dalam menentukan sebuah diksi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi sang pengarang kepada sesuatu yang dituangkannya ke dalam puisi. Pengungkapan tema dengan rasa ini berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologi sang pengarang. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap pengarang terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang dapat diperoleh secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya, unsur fisik puisi yang terdiri dari 6 unsur. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi ada 2. Yang pertama sebagai fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Ya, sedangkan puisi ekspresif berguna sebagai unsur yang membantu pengarang dalam mengungkapkan ekspresi. Yang kedua ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya dijumpai di akhir larik atau baris, tetapi juga dapat dijumpai dalam setiap kata dalam larik. Yang ketiga, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Yang keempat yaitu imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan sang pengarang. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengunggah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang kelima, ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan pengarang untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Maka dapat dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dan dapat disentuh, serta dapat dibayangkan oleh pembaca. Yang terakhir yaitu yang keenam, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Gaya bahasa yang cenderung digunakan dalam puisi dapat dilihat melalui majas seperti majas metafora, majas personifikasi, majas eufemisme, majas ironi, serta majas hiperbola. Setelah kita membahas unsur intrinsik yang terdapat pada puisi, sekarang kita membahas tentang unsur intrinsik pada prosa fiksi. Adapun unsur intrinsik pada prosa fiksi, yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Tema ada yang dinyatakan secara eksplisit disebutkan, dan ada pula yang dinyatakan secara implisit, yaitu tanpa disebutkan namun tetap dapat dipahami. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Amanat berupa ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Penokohan merupakan pemberian watak terhadap pelaku-pelaku cerita
dalam sebuah karya sastra, mencakup protagonis dan antagonis, bahkan netral. Yang keempat yaitu alur. Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal sampai klimaks, serta penyelesaian. Adapun macam-macam alur yaitu alur maju, mundur, dan gabungan. Yang kelima yaitu latar. Latar merupakan bagian dari sebuah prosa yang melukiskan tempat cerita terjadinya dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku, baik dari segi tempat, suasana, waktu, bahkan sosial. Latar juga dipahami sebagai segala keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, serta situasi terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang keenam yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Lanjut yang ketujuh, yaitu terdapat juga gaya bahasa pada prosa fiksi. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah yang harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Baik, saya akan menganalisis unsur intrinsik dari sebuah puisi yang berjudul Tuhan Aku Cinta Padamu karya W.S. Rendra dengan cerpen yang berjudul Kita Ini Indonesia karya Khairul Rizky. Unsur intrinsik yang pertama ada tokoh, di mana tokoh di sini sudah dijelaskan dinyatakan yaitu aku. Pada puisi tersebut, tokoh aku menjadi satu-satunya yang berperan pada puisi tersebut. Ia mengutarakan penyesalannya pada Maha Kuasa, sebagaimana menyatakan dirinya sendiri. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu ada alur. Pada puisi, terdapat unsur alur di mana alur yang digunakan adalah alur maju atau tradisional. Dikatakan sebagai alur maju karena pada puisi tokoh, aku menyatakan kesalahan-kesalahan yang ia perbuat sehingga pada masa kelanjutannya, ia ingin bertobat untuk kembali pada Sang Maha Kuasa dan meminta pertolongannya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga ada tema. Sama halnya dengan puisi, tema juga terdapat di tiap paragrafnya pada sebuah cerpen. Nah, pada cerpen ini, Kita Ini Indonesia, terlihat pada paragraf pertama yang mengandung tema ketegangan, di mana terjadi konflik antara Sasmi dengan Via yang membahas penampilan apa yang akan ditampilkan di acara pertunjukan seni. Lalu, pada paragraf lain terdapat tema kebudayaan dapat dilihat pada paragraf di mana pada paragraf tersebut membahas tentang tari zapin khas Melayu, di mana merupakan tarian yang sudah tak asing di negeri Indonesia. Sedangkan tema keseluruhan dari cerpen ini yaitu kesenian dan kesatuan Indonesia, di mana terdapat beberapa membahas budaya Korea dan budaya Indonesia, dan persatuan pendapat yang secara naluri membahas pentingnya menerima pendapat orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya terkait unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi serta analisisnya. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.